Mohon izin, mohon diizinkan untuk share screen. Ya, silakan Bika. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ika, hari ini saya ditunjuk oleh LSPTK Indonesia untuk menjelaskan beberapa skema ya. Ini sih judulnya fotografi, akan tetapi di LSPTK ini sebenarnya ada beberapa skema, nanti saya coba akan tunjukkan ya di fotografinya sendiri. Sedangkan untuk videografi ini saya harus bertanya kalau videografer yang skema okupasi itu baru saja kemarin keluar ya. Jadi kami belum, ketika kami lisensi belum kami daftarkan ya. Masih akan didaftarkan. Sedangkan yang sudah tersedia saat ini untuk yang bidang videografi adalah kamera operator dan video editor. Jadi nanti barangkali bisa saya share sekalian ya. Baik, saya mulai dulu. Coba share screen di Oke. Ini sudah muncul ya. Untuk yang fotografi ini termasuk di kami. Kalau di fotografi ini bisa dilihat ya di lsptik.or.id/skema, nanti bisa ditampilkan berdasarkan kategori. Di sini ada camera operator, kemudian digital imaging, fotografi, kemudian modeling fotografi, kemudian architectural fotografi, dan journalism fotografi. Saya coba dari yang di request dulu ya, fotografi. Untuk fotografi ini ada bisa di-download di sini panduannya. Oke. Untuk fotografi di sini ada 8 unit yang diujikan ya. Kalau fotografi ini termasuk klaster ya. Yang pertama memeriksa perangkat kamera, dibahas satu-satu. 2, nanti menentukan elemen pencahayaan, mengatur ketajaman gambar, menentukan sudut pengambilan gambar, menentukan variabel pencahayaan, melakukan olah foto digital dasar, mengelola gagasan konsumen, dan melakukan olah foto digital lanjut. Mulai yang pertama dulu, memeriksa perangkat kamera ya. Pada unit ini ada 3 elemen yang diujikan ya, sesuai dengan judul unitnya. Yang pertama adalah memeriksa kesiapan fungsi kamera. Jadi basic sekali, mulai dari panel dan display pada bodi kamera ya, dicek atau diperiksa apakah bisa berfungsi dengan normal. Kemudian gelang vario atau zoom dicek
apakah bisa digunakan dan bekerja dengan normal, berfungsi dengan normal. Kemudian gelang fokus dicek apakah bisa bekerja dengan normal. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa kesiapan operasional kamera. Terbagi menjadi dua, mulai dari kapasitas baterai dipastikan nanti mencukupi ya, baik nanti sebelum melakukan pemotretan. Kemudian jumlah dan kapasitas, jadi maksudnya itu berapa kira-kira media yang dibutuhkan untuk yang direncanakan nanti ya untuk melakukan pengambilan gambar kira-kira. Nanti berpengaruh pada nanti ini ada pengaruhnya dengan nanti di unit selanjutnya. Kemudian memeriksa pengoperasian komponen dalam kamera untuk ketepatan teknis pemotretan. Di sini di KUK yang pertama ini adalah segitiga exposure ya. Jadi ada diafragma, shutter speed atau rana, kemudian ISO dicek sesuai prosedur ya. Kemudian ukuran data tadi berpengaruh ya. Ukuran data atau image size-nya nanti ada hubungannya dengan media penyimpanan, kebutuhan media penyimpanan. Selanjutnya white balance ditentukan ya sesuai dengan nanti standar dan kebutuhan pemotretan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan elemen pencahayaan. Ini terbagi keduanya ini berhubungan dengan segitiga exposure, dibagi menjadi dua. Yang pertama melakukan pengoperasian masing-masing komponen pencahayaan di perangkat kamera. Yang kedua menetapkan pengaturan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang pada elemen yang pertama ini KUK-nya yang diminta adalah bagaimana sih mengatur ISO, kemudian diafragma dan rana supaya cahaya cukup diterima oleh kamera, jadi menghasilkan gambar yang cukup ya. Jadi tidak under atau over exposure. Kemudian yang kedua pada elemen kompetensi yang kedua adalah hubungannya pengaturan segitiga exposure tersebut terhadap gambar yang ingin dihasilkan. Jadi ISO, kemudian diafragma dan shutter speed itu bagaimana kemudian disetting atau diatur untuk menghasilkan misalnya gambar dengan ruang tajam tertentu, misalnya ruang tajam sempit atau ruang tajam luas, atau digunakan untuk mengatur ketika memotret benda yang bergerak. Nanti apakah hasilnya memang direncanakan beku ya atau freeze gitu ya, atau yang memang sengaja dibuat ada efek pergerakan atau blur. Kemudian selanjutnya adalah mengatur ketajaman gambar. Sudah sesuai dengan judulnya di sini, menentukan ketajaman foto berdasarkan objeknya, pengaturan fokusnya, titik fokusnya, otomatis penggunaan nanti yang mau difokuskan apakah yang di depan atau yang di belakang atau foreground atau background-nya. Kalau misalnya menentukan ketajaman foto berdasarkan objeknya. Nah, ini juga